Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Huda Setiawan, biasanya dipanggil Huda. Oke. Di sini saya memberikan sedikit gambaran video tentang budidaya ikan lele menggunakan metode terbaru yang lagi viral saat ini, yaitu budik dumper, budidaya ikan dalam ember. Secara fisik tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Pertama yang harus kita siapkan adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah ember dengan kapasitas air 80 ml. Kemudian gelas aqua. Gelas aqua seperti ini. Bisa menggunakan dari bahan yang bekas atau beli yang terbaru, ada di toko-toko. Kemudian kangkung. Nah, beli kangkung yang di pasar yang masih ada akar, nanti akan kita potong menjadi seperti ini Bapak Ibu. Kangkungnya dipotong sebagian besar, disisakan sedikit, sekitar seperempat bagian kita tanam untuk menjadi bibit kangkung. Kemudian kita juga membutuhkan arang seperti ini, arang yang buat panggang sate, bukan arang sekam namun arang kayu seperti ini, sebagai media tanam pada kangkung itu sendiri. Jadi tanpa menggunakan tanah ataupun media lainnya, cukup menggunakan media arang saja. Kemudian ada lagi bahan yang penting, yaitu adalah bibit. Nah, ini bibit ikan lele ukuran 57 yang akan kami tebar dengan kapasitas 100 ekor dalam satu ember, itu maksimal, minimal 60 ekor. Oke. Kemudian ada lagi probiotik. Memang saya taruh kemasan yang tidak ada merek, bisa dari probiotik di pasaran yang ada, terserah. Yang penting intinya adalah probiotik untuk perikanan. Nanti ini fungsinya adalah sebagai media tumbuh plankton, air kolam dalam ember tersebut. Kemudian butuh solder, atau kalau tidak ada solder yaitu butuh lilin dengan paku atau penusuk lubang. Kemudian juga ada pisau, ini bisa pisau nanti untuk memotong tangkai dari kangkung, juga ada korek. Nah, sebagai tempat untuk menyalakan lilin seperti itu. Oke, kita mulai dari awal. Saya sampaikan dulu, sebelum ini jadi, rangkaian seperti ini jadi, di awal cerita saya harus mempersiapkan terlebih dahulu. Oh ya, ada satu lagi, menggunakan kawat sebagai pengait. Nah, ini kisaran panjang 10 sampai 12 cm saja sudah cukup kalau pakai ember seukuran segini 80 liter. Nah, saya sampaikan lagi, gelas aqua bisa bekas ataupun yang baru, nanti Bapak Ibu lubangi menjadi 5 lubang, minim 5 lubang. Nah, di bagian bawah ini Bapak Ibu lubangi menjadi 5 lubang, bisa lebih, menyesuaikan. Ditusuk menggunakan pemanas pakai paku tadi, paku dan lilin, atau lebih praktis menggunakan solder. Setelah itu diberi lubang di bagian dasar, baru dilubangi bagian samping sebagai pengait dari kawat untuk mengaitkan ke ember. Oke, diberi pengait 1-2 lubang di sebelah sini yang saya gerakkan tangan saya ini. Setelah itu baru kita masukkan kawatnya. Nah, saya berikan gambaran satu contoh.
bentuknya seperti ini nanti. Oke, kalau sudah terkait semua. Oh ya, dalam satu ukuran bak 80 liter bisa diisi dengan kapasitas 12 sampai 13 gelas. Kalau saya gunakan seperti ini sejumlah 12 gelas dengan kondisi rapat. Oke, kalau sudah, kemudian baru kita masukkan sebagian arang sekam. Jadi tatan di awal arang sekam dulu di bawah, beri sebagian sedikit saja, baru kita masukkan bibit dari kangkung itu sendiri. Setelah lanjutkan lagi, kemudian ditutup menggunakan arang sampai kapasitas penuh, bisa 80 bagian atau 80% dari ukuran gelas bisa. Kalau saya berhubung tadi terlalu banyak arang sehingga biar tidak terbuang sia-sia, saya jadikan semua sehingga kurang lebih ini 90 sampai 100% jumlah arang, tapi sebenarnya 80% sudah cukup. Seperti itu. Cara memotong kangkungnya cukup simpel Bapak Ibu. Nah, dari akar kita potong cukup segini, perkiraan antara 10 sampai 15 cm saja sudah cukup. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang, seperti itu. Cari kangkung yang masih segar. Oke, baru setelah itu semua media siap, kita tata sedemikian rupa seperti ini. Saya kembalikan lagi ini. Oke, nah. Oke, sudah dalam kondisi tanpa air. Pertama pastinya ya Bapak Ibu. Baru setelah semua tertata rapi, kita taruh bak tepat di bawah terik sinar matahari secara langsung. Dia memang butuh super intensitas cahaya yang cukup tinggi. Usahakan berarti di luar outdoor, jangan luar tempat yang teduh ataupun yang indoor. Setelah diposisikan presisi sesuai dengan yang kita inginkan letaknya dan lokasinya, baru kita isi air. Nah, kita isi air kurang lebih antara 60 sampai 70 liter saja. Pada intinya adalah akar dari kangkung mengenai air, seperti itu. Simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita pakai takar sekali, cuma intinya adalah akar di dalam akar kangkung berada di dalam air atau alias mengenai air. Kita isi air, kemudian baru kita tambahkan probiotik. Nah, probiotik ini dengan takaran sesuai dosis. Kalau di produknya sudah ada labelnya, pasti sudah ada takaran dalam pemakaiannya, aturan pemakaian. Jadi tidak perlu saya sampaikan, menyesuaikan dari dosis yang disampaikan oleh perusahaan. Seperti itu. Setelah baru kita tambahkan ke dalam air yang baru kita isi, baru kita diamkan sampai warnanya hijau kecoklatan. Jangan langsung dilakukan penebaran Bapak Ibu, kita posisi persiapan dulu ya, kita posisi persiapan dulu biar media airnya ini matang atau istilahnya planktonnya mencukupi, sehingga kita tunggu sampai warnanya menjadi hijau kecoklatan. Kalau sudah seperti itu, baru kita pesan bibit. Nah, kita beli bibit. Nah, ini cari ukuran yang minimal ukuran 57 cm. Sudah cukup ideal. Dengan kapasitas minimal 60 sampai maksimal 100 ekor dalam ukuran 1 ember. Seperti ini. Oke, kita adaptasikan dahulu Bapak Ibu ya. Jadi dalam aturan mainnya ikan lele ini jangan langsung jika sudah ready jangan langsung dimasukkan tiba-tiba. Kita adaptasikan dahulu seperti ini. Kita diamkan sampai 1 menit. Oke, setelah itu saya sedikit menyampaikan lagi ada beberapa poin yang harus diperhatikan adalah
media air atau tempat wadah jika dalam kondisi baru, saya sarankan untuk disterilkan bau. Pasti akan ada bau menyengat di dalam bak, bau plastik. Itu juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari bibit ikan lele. Nah, caranya seperti ini, gampang. Cukup Bapak Ibu tambahkan, jadi pada posisi awal sebelum perakitan dan perancangan tadi, Bapak Ibu, kondisi ember yang masih baru, bisa diisi air penuh total 100%, baru ditambahkan seperti ini, sabut kelapa. Ini akan menjadi penetralisir dari bau pada ember, bau plastik yang menyengat. Seperti itu. Berapa banyak? Secukupnya saja. Bisa 3-5 seperti ini, 5 potong. Kemudian kita diamkan sampai nanti akan menjadi warnanya coklat kemerah-merahan. Kalau sudah seperti itu, baru kita buang sabut kelapa yang kering tadi, kita buang air, kita bersihkan lagi baknya. Kita keringkan lagi, baru kita isi, kita rakit seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Sudah cukup. Seperti itu. Oke, ini akan saya tebar dulu Bapak Ibu, karena sudah cukup untuk adaptasinya. Oke, kita pelan-pelan. Oke, sudah. Oke, kita buang. Nah, sudah terisi penuh, sudah terisi bibit. Oke, bisa dilihat gerak-gerik. Nah, ciri-ciri bibit yang sehat adalah seperti ini, lincah, gesit. Jika kita beri getakan, responnya cepat, jadi bisa dikatakan ikannya sehat. Nah, oke. Oke, sudah selesai. Sampai di sini. Oke. Mohon maaf ada gangguan sedikit tadi. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita jaga, kita rawat untuk pergantian air. Jika kondisi air menjadi keruh atau lebih pekat atau warnanya lebih hitam dan kemerah-merahan, itu harus kita ganti air. Bisa diganti air sebagian 30-40%, atau kalau memungkinkan bisa secara 100%. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya, sedikit tutorial dalam pembuatan budidaya ikan lele dengan metode budidakber, budidaya ikan dalam ember. Sekian dan terima kasih.